Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita di sini di BBS Bincang-bincang. Santai. Kali ini bersama gua Novel Nazif Kurniawan dan teman gua. Gua Senowi Setiawan. Di sini kita akan membahas sebuah tema yang dimana tema ini tuh lagi banyak dilakuin sama anak muda di zaman sekarang ya. Ya nggak, No? Yoi. Dan tema ini adalah dimana banyaknya anak muda zaman sekarang Bisnis. yang jalanin bisnis ya, yang mulai usaha. Khususnya di bidang kuliner. Nah, kuliner kali ini yang mau kita bahas itu tentang apa sih, No? Kita kali ini akan membahas tentang kuliner yaitu angkringan. Ada salah satu narasumber kita. Mungkin kita langsung panggil aja kali. Boleh langsung kita panggil aja. Di sini ada, silakan masuk, Bang Gemblong nih. Wis, yuk. Yuk. Bang. Oke. Ya, jadi ada di tengah-tengah kita ini namanya Bang Gemblong ya. Nama aslinya siapa kalau boleh tahu? Nama gue Lutfeka Saputra. Nah, Lutfeka Saputra. Kalau boleh tahu kesibukan lu sekarang ini apa nih, Bang? Ya bisnis sama kuliah aja sih. Kuliah. Kuliah lancar? Ya alhamdulillah. Semester berapa sekarang, Bang, kuliah? Semester 5 Cuma semester 5? Iya. Di mana sih kuliahnya, Bang? Universitas Bayangkara. Di Universitas Bayangkara ya, kampus kebanggaan kita. Hai. Ngambil jurusan apa, Bang, di Bayangkara? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Oke, semester 5 ya. Gimana semester 5-nya, Bang? Biasanya kan banyak orang yang bilang semester 5 itu semester yang paling raka lah gitu istilahnya kan. Banyak Pusing lah. udah mulai pusing, lagi padat-padatnya nih. Gimana semester 5 lo? Ya biasa aja gitu, balik lagi ke orangnya masing-masing. Balik lagi ke orang ya. Berarti lu menjalani semester 5 lu ini dengan enjoy gitu ya, santai. Oke. Tugas aman? Ya aman sih. Alhamdulillah. Dan yang gue tahu lu kan lagi sambil ngejalanin bisnis ya. Iya. Gimana caranya lu buat nyamain waktu lu nih antara kuliah dan bisnis lu? Ya paling kalau misalkan gue buat nyamain waktu tuh gue mungkin kalau pagi udah gue jadwalin sampai sore jam 3 tuh untuk kuliah. Itu khusus pokoknya kuliah tuh. Mungkin kalau gue abis asar itu gue udah mulai prepare. Udah mulai prepare. Ringan sampai abis maghrib. Abis maghrib. Itu gue udah mulai prepare. Berarti kalau untuk urusan apa namanya kuliah gitu, terus tugas segala macam itu udah lu preparein dari pagi sampai sore. Iya. Oh, oke. Terus Kalau soal usaha angkringan lu nih, Bang. Nah, itu kan lu bilang tadi lu mulai dari sore tuh. Dari sore. Kan lu juga sambil jalanin kuliah. Iya. Cara lu ngatur buat ngerjain tugas segala macam gitu, Bang, kan lu juga buka angkringan. Terus kalau boleh tahu nih, Bang, ya, angkringan lu itu mulai sejak kapan sih? Apa pas mulai dari semester 5 atau dari sebelumnya, Bang? Ya angkringan gue tuh udah berjalan udah setahun. Dari gua semester 3 udah setahun. berarti dari semester 3 itu lu bener-bener mulai dari nol. Bener-bener mulai dari nol itu maksud gua kayak lo ngerintisnya segala macamnya itu bener-bener baru mulai atau semester 3 itu lu udah jalan gitu? Itu ngerintis semester 3 gua. Itu berarti baru mulai ngerintis. Jadi gua kayak apa ya? Ngelanjutin gitu bisnis teman gua. Temen gua kan tadinya itu angkringan tuh punya temen gua. Nah, jadi udah diambil alih lah sama gua bisa dibilang kayak gitu. Tapi dia sekarang masih nggak sama sekali berarti. Oh, berarti sekarang bener-bener full itu di elu. Iya. Oh, iya. Nah, kalau misalkan ada tugas yang dimana lu harus ngerjain nih pas malam, itu gimana kira-kira? Pas malam. Kan misalkan lu walaupun lu udah nyiapin waktu nih ya kan dari pagi sampai sore, tapi kan namanya kuliah kan kadang suka ada tugas-tugas yang nggak bisa dikerjain dengan waktu cepat gitu kan. Kadang lu harus ngebut malam atau segala macam gitu, itu gimana lu? Kadang kalau misalkan itu gua sampai kelarin buka angkringan dulu. Kalau misalkan itu gua suka sambil ngerjain tuh di angkringan. Oh, berarti lu sambil jualan lu sambil ngerjain tugas gitu? Jatuhnya sih gua juga ada pegawai lah. Jadi gua cuma kayak ngekontrol dia gitu loh. Oh, berarti lu nggak yang full ini ya, nggak full sibuk gitu ya? Lu masih bisa sambil nugas? Bisa kontrol. Oke. Berarti emang lu di angkringan itu lu nggak sendiri, Bang, ya? Berarti ada pegawai. Ada 2 orang sih. Ada 2 orang. Nah, terus di usaha lu ini yang ngelola usahanya itu lu sendiri atau ada pihak lain yang ngebantu lu untuk menjalankan usaha ini? Ya mungkin ada bantuan lah ya dari segi dari pegawai gua, dari bude gua yang masak. Oh, yang masak berarti bude lo? Sendiri. Oh, lu sendiri? Gua nggak beli orang. Oh, iya, boleh nih masak sendiri.
Berarti bumbu-bumbu segala macam itu lu bikin ngeracik sendiri? Ke bumbu-bumbu. Soalnya kalau misalkan gue pikir-pikir kalau misalkan ngambil ke orang gitu, untungnya sedikit. Iya, lebih baik lu bikin sendiri biar higienis, ada lebih higienis lebih juga higienis dan lu punya ciri khas lu sendiri ya, beda sama yang lain. Iya. Oke, terus tadi kan abis bude lu bantuin tuh. Nah, lu juga ikut bantuin masak tuh. Kalau gue yang belanja. Oh, lu bagian belanja. Biasanya kalau belanja buat angkringan itu lu mulainya jam berapa belanjanya tuh? Biasa gue tuh pagi. Pagi jam Tujuan apa gue langsung ke pasar. Pokoknya gue gimana caranya jam 8 tuh harus udah di rumah kan soalnya gue kuliah. Iya, berarti dari jam 7 pokoknya lu udah nyiapin waktu 1 jam untuk belanja ke pasar. Kalau misalkan gue nggak kejar itu, gue nanti cari jam kosong gitu antara misalkan kalau kuliah kan dari jam 8 sampai jam 10, ntar mulai lagi jam 11. Nah, gue di jam situ di antara tengah-tengah jam 10 sampai jam 11 itu. Berarti dari jam 10 jam 11 lagi kalau misalkan ada yang belum kebeli, lu beli di situ. Kalau misalkan udah bener-bener mepet, gue nanti mungkin sama pegawai gue gitu sih. Oke. Terus Bang, lu kan selama ini kan lu mulai buka angkringan ini dari semester 3 ya? Iya. Pasti kan namanya usaha ada naik turun lah. Iya. Nah, itu lu mulai dari semester 3 sampai sekarang ini usaha lu tuh boleh diceritain nggak Bang gimana? Ya. Omsetnya atau perjalanan angkringan lu? Ya, juga tahu sendiri lah ya namanya juga Iya. bisnis gitu pasti ada naik turun. Ada naik turunnya pasti ya kan. Ya, alhamdulillah juga pas gua waktu awal buka tuh rame gitu. Awal buka rame. Rame. Semenjak makin kesini kan karena ada COVID, gitu, PPKM. Ya jadi ya tetap rame tapi juga keterbatasan lah. Iya. Ada keterbatasan waktu ya. Pasti ada aja nurunnya ya. Iya. Terus juga pasti lagi menurun lah akhir-akhir Iya, ini. Gue juga waktu itu juga sempat nutup. Nah, terus kalau untuk apa namanya? Kalau untuk persiapan lu awal nih, waktu itu lu izin buat usaha itu ke orang tua lu gimana sih? Izin gua ya, gua awalnya tuh bukan pengen angkringan. Awalnya tuh apa lu? Gua Rencana awalnya apa? Jadi pengen buka roti bakar. Jadi di dekat rumah gua tuh ada gang darurat, itu dijadiin food court sama bocah-bocah gua gitu loh. Di situ udah ada angkringan sama sate taichan. Dan di situ gua pengen buka kayak roti bakar niatnya. Terus? Nah pas itu gue lagi ngobrol-ngobrol kayak misalkan gue pengen buka roti bakar nih sama bocah-bocah di situ kan. Gue nongkrong pas banget di angkringan. Nah pegawai gue ini tuh ngomong dulu dia pegawainya temen gue ini. Ngomong, Yang sebelum angkringannya itu ya? Oh dia iya. ngomong, mending ini angkringan lu beli aja. Lah kok gue beli? Soalnya udah punya temen gue. Iya. Enak dong. Lu bingung dong kenapa tiba-tiba lu suruh bayarin usaha dia? Nah, terus gue juga apa namanya? Jadi gue pas itu, oh ya gue langsung nanya kenapa gitu kan, kenapa? Nah terus kata dia, ini angkringan udah nggak jelas gitu, udah nggak jelas karena mungkin bosnya kan udah semester 7 lah ya, jadi dia fokus skripsi. Iya betul, dia udah sibuk ya, dia juga udah punya urusan kuliahnya ya. Yang semuanya tuh yang jalanin pegawainya, bosnya kayak andai kata lepas tangan lah. Iya. Udah gitu. Dan terus kata dia, coba lu komunikasiin aja sama bos gua, kata dia gitu. Dan gue minta kontaknya, akhirnya gue nego-nego, ya alhamdulillah harganya masuk sama gue juga. Gitu sih. Berarti itu awal-awalnya lu emang udah ngumpulin modal? Atau modal itu lu pinjem dulu? Jujur, gue itu belum ada modal. Belum ada sama sekali? Modal nekat aja itu ya? Itu gue pas ngobrol-ngobrol, harga udah masuk, gue ngobrol lah sama orang tua gue. Gue beraniin diri untuk minjem dana ke nyokap gue. Nah, di situ karena gue berani minjem, karena gue ngeliat akses jalannya gitu. Iya, ada peluang lah ya. Iya, benar-benar. Ya alhamdulillahnya pas di situ, pas angkringan berjalan, gue cuman balik modal tuh kurang lebih cuman seminggu. Seminggu langsung balik modal? Gue langsung serahin ke nyokap gue balikin. Cepet juga berarti ya? Alhamdulillah. Berarti waktu itu lu ini kayak secara tiba-tiba ngomong ke nyokap lu mah mau buka usaha nih gitu ya. Mumpung lagi ada peluangnya kayak kan. Terus alhamdulillahnya dari nyokap lu tuh nge-support juga ya. Iya bagus sih kalau gitu. Oke, kita istirahat dulu kali ini ya. Habis ini kita lanjut, kita istirahat 5 menit dulu ya kan. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang-Bincang Santai. Balik lagi di BBS, Bincang-Bincang Santai. Kita lanjut lagi nih. Oke, kita lanjut Ngobrol sama Bang Lutfi. Iya. Bang, gua mau nanya nih. Kan lu masih muda cara gitu kan, masih muda terus lu buka usaha angkringan. Tantangannya apa sih buka usaha di usia muda kayak gini?
Menurut gua nggak ada tantangan ya. Selagi kita bisa ya jalanin aja gitu. Mungkin kesulitannya gitu, hambatan-hambatan yang ada, apalagi sekarang kan lagi pandemi nih. Nah, yang lu rasain tuh Dan kayak biasanya gimana? kan anak muda pengalaman buat bisnisnya kan masih kurang. Kayak masih dunia baru, tiba-tiba lu nyebur ke dunia usaha. Hambatannya ya pandemi dulu kali ya. Hambatan pandemi ya itu sih apa namanya kita menurun gitu loh pendapatan juga. Terus juga sepi pengunjung yang paling kalau rame itu cuma Jumat Sabtu Minggu sih. Iya, karena itu hitungannya udah weekend. Iya. Mungkin kalau misalkan hari Selasa sampai Kamis tuh ya naik turun lah. Makanya nggak nentu. Iya, nggak nentu. Lu berarti hari Senin nggak buka? Senin gue emang gue khususin libur. Oh, emang khusus hari libur. Iya, libur gue liburin. Oh, iya. Hambatannya ya, gue jawab yang lu kali ya. Hambatannya tuh kayak misalkan kita juga banyak saingan gitu loh. Soalnya di Perumnas 3 tuh Oh, lu jualan di Perumnas 3? Iya. Di daerah mana nih? di Jalan Ternate. Kalau lu tahu gitu. Patokannya di sebelah mana? Dekat ini nggak? Apa? Pizza. PHD. PHD. Jauh, rada jauh sih. rada jauh. Gue kayak di dalam gitu loh. Oh, agak dalam. Oke. Soalnya di Perumnas 3 tuh banyak banget yang buka angkringan buka gitu. Soalnya juga nggak cuman gua doang apalagi di jalan besar itu Rame. Apalagi zaman sekarang dikit-dikit angkringan. Iya, angkringan dan coffee shop lah sekarang Iya, kan coffee terkenalnya kayak shop, gitu sih. Makanya kayak banyak banget saingannya nih hambatan gua. Gimana caranya gua untuk lebih menonjol lagi mungkin dari segi tempat gua bagusin atau lebih segi makanan gua banyakin lagi gitu sih variasinya gitu. Nah, terus yang akhirnya lu berani buat ngambil keputusan buat usaha angkringan itu apa, Bang? Soalnya bude gue dulu kerja di restoran gitu loh, bisa masak. Nah gue pede aja gitu juga gue sehari-harinya juga dimasakin sama dia gitu. Jadi lu juga bisa ini ya, kayak setiap kali dia masak lu ngeliat. Gitu, Soalnya juga insya Allah nih rasanya masuk lah ke mulut-mulut orang gitu. Gitu sih. Berarti bumbunya itu lebih ini ya, condong ke bumbu Jawa, ciri khasnya atau Iya, Sunda? ke Jawa yang rada manis-manis. Tapi cabenya tuh yang gue bikin rada pedes gitu Berarti loh. lu bikin sambelnya sambel yang pedas gitu, iya. tapi bumbu makanannya emang sengaja. Iya, bacem-baceman gitu. Nah, Bang, kalau di angkringan lu tuh ada jenis-jenis makanan apa aja sih yang ada? Apa kayak angkringan biasanya gitu? Kan biasanya kayak ada sate-sate ya, terus nasi-nasi kucing. Iya. Ya gitu sih angkringan kayak senormalnya aja gitu, kayak ada nasi kucing, tempe bacem, tahu bacem, mungkin ada gorengan juga, ada apa sate-sate jeroan kayak ati, usus gitu. Kulit ada telur. Ada obat situ kulit. Gitu sih. Sus. Terus kalau untuk minumannya sendiri kayak lu ada ini nggak, kayak racikan lu sendiri? Kan biasanya kalau kayak di angkringan itu paling seduh-seduhan gitu ya. Kalau enggak paling soda susu teh atau gimana gitu. Paling kalau racikan sendiri tuh kayak susu jahe. Susu jahe. Oh, itu lu juga ada? Ada. Berarti lu bikin sendiri di rumah? Bikin dari Hebat. Oh, berarti lu susu jahenya itu bukan yang saset? bukan. Itu apa? Sendiri. Gue dari jahe sendiri sih. Emang lu ngeracik jahe sendiri, lu rebus sendiri? Iya. Oh, keren sih. Terus Bang, sekarang kan ini masih ada pandemi ya di Indonesia sendiri. Nah, lu Bang, langkah-langkah lu buat tetap bertahan di dunia bisnis ini dalam buka angkringan itu, langkah-langkah yang lu lakuin itu apa aja, Bang? Langkah-langkah gue ya mungkin kayak gue sekarang tuh mungkin masarinnya lewat internet juga gitu. Gue ngepromosiin kayak misalkan gue jam buka jam segini nih lebih cepet kan soalnya karena ada PPKM gitu. Berarti jam Iya, dan terus gue juga di situ gak gue batasin sih, cuman bilang sampai tutupnya aja. Soalnya kan takutnya kalau gue bilang jam 11 kan nanti takutnya ngulur gitu loh. Biasanya kan kayak gitu. Berarti selama pandemi ini lu udah coba ini ya, banyak strategi. Udah gue cobain. Udah Iya. semua strategi dicobain ya. Iya, belum semua sih, tapi udah sebagian. Udah sebagian. Lu udah berusaha lah Iya. untuk agar usaha lu ini tetap bertahan. Iya, betul. Nah, mungkin di sini teman-teman Bang ada yang mau tahu nih alamat angkringan lu, tepatnya tuh di mana sih? Boleh bilang aja Bang ke teman-teman. Tepatnya di Jalan Ternate 11, Ternate 1 di Perumnas 3. Patokannya tuh sebelah cuci steam Lotus. Itu sih Nama angkringannya apa tuh? angkringan Eco, follow ya IG-nya. Angkringan Eco. Tulisannya angkringan Eco, kecil semua. kecil semua. Oke, angkringan Eco ya.
Terus terakhir Bang nih, pesan-pesan dari lu buat teman-teman yang mungkin anak muda kan mau membuka bisnis baru gitu. Di zaman sekarang apalagi kan udah masuk ke zaman usaha ya. Dikit-dikit semuanya usaha. Terus apalagi sekarang kan kita tuh lagi ada di tengah-tengah pandemi ya kan. Orang-orang yang buka usaha ini kan makin sulit lah gitu. Lu bisa kasih ini nggak kayak pesan atau jangan lah istilahnya gitu kan buat pemirsa kita nih ya kan yang mau buka usaha tapi masih ragu ya kan, entah itu karena modal atau karena kondisi pandemi sekarang. Sekarang gini ya, kalau misalkan kita mau bisnis sesuai passion kita gitu, kita bisa ngelakuin itu. Kayak misalkan gua nih pengen apa namanya kayak di kuliner, gue belajar dulu nih di YouTube, dan terus gue juga apa ya dari hati, gue tanya dulu ke diri gue sendiri, gue mampu nggak ini nanti kalau jalanin, jangan sampai gue setengah jalan gitu. Semua tuh berawal dari niat. Pertama tuh gue perlu banget restu orang tua yang utama itu. Penting. Iya. Kalau misalkan orang tua udah ngerestu, ya gue udah pede lah, kasarannya udah 70-30 gitu loh. Kalau misalkan orang tua nggak ngerestuin, ya mungkin gue cari jalan lain gitu. Kayak gitu sih. Berarti yang penting kita jangan jangan ragu lah. Yang penting ada restu orang tua dan dari kitanya juga niat untuk konsisten. Ya, selagi kita yakin, ya jalanin aja. Masalah untung atau rugi itu mah urusan belakangan. Yang penting udah usaha kita. Dan udah ada niat untuk menjalani. Iya betul. Oke, mungkin segini aja dulu ya kan. Makasih udah diundang. Kisahnya Bang Lutfi ya kan, punya usaha kuliner, anak muda yang udah membuka usaha kuliner yaitu angkringan ya kan. Tunggu kita lagi di episode selanjutnya, masih di BBS Bincang-Bincang Santai.